akan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Engkau pakai hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, supaya kami semua mengerti firman Tuhan dan kami mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami memperoleh suatu hidup kemenangan, keberhasilan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kalau semua kita memperoleh kesehatan, ya, semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Dan kita terus beribadah mengutamakan Tuhan. Jadi kalau kita mengutamakan dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan suatu kekuatan bagi kita. Kita akan belajar mengenai badai iman, ya. Sekarang kita sedang diuji iman kita, umat Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, bahkan dunia ini sedang diuji imannya. Kita baca Matius pasal 26 ayat 30 sampai 31. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba, itu akan bercerai-berai. Silakan dulu. Berbagailah orang baca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sini mereka sedang dalam sukacita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka sedang menyembah dengan sukacita, dan ada satu pesan yang dipesankan Tuhan bagi umatnya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Semua akan tergoncang iman. Dan dikatakan sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Ya, itu sudah terjadi sekarang. Ya, saya bicara pendeta gereja Bethel Indonesia saja, dalam suasana virus corona ini ada 20 pendeta GBI saja. Ya, belum lagi HKBP, ada HKBP kan. Salah satunya yang kita tahu Bapak siapa? Sregar, ya, yang di Jakarta. Dan ada lagi Katolik dan yang lain. Itu penggenapan firman Tuhan, sebab ada tertulis, aku akan membunuh. Ya, jadi bukan saja baru katakan dan kawanan domba. Iya, banyak orang Kristen sekarang di padang bulan itu. Siapa yang punya sekolah itu? Komputer itu siapa? Ya, yang di situ si Indah lulus, suami istri meninggal kemarin kan? Ya, dan karena istrinya itu dulu pernah teman saya, sama-sama kami caleg, sama-sama caleg yang gagal, ya kan? Tapi kita lihat sekarang, dan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan katakan bahwa iman kita malam ini kamu semua akan tergoncang iman kita karena situasi seperti ini. Sebab ada tertulis dikatakan, aku akan membunuh gembala-gembala karena corona. Ya, itu gereja lain, hamba Tuhan lain. Ya, situasi itu dalam penggenapan firman Tuhan. Orang Kristen juga banyak. Bahkan sekarang dikatakan Amerika Serikat terus adalah yang terbesar, ya, mengalami virus corona ini. Dan kita bersyukur tadi malam saya mendengar pidatonya Jokowi, ya, bahwa sekarang sudah terjadi dilonggarkan semua kegiatan. Dan tanggal 18 bulan Juni rencananya semua kegiatan sekolah dan gereja semuanya akan diadakan semua. Ya, kita bersyukur bahwa sudah ada
pengurangan dalam virus corona ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tadi Bapak Ibu Saudara sekarang ibadah semuanya terhalang, tercerai-berai situasi. Karena Tuhan katakan imanmu malam ini, imanmu tergoncang oleh karena situasi seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, ini mari kita menghadapi situasi supaya kita jangan sampai iman kita tergoncang oleh karena situasi kondisi pada saat sekarang. Mengikuti Kristus tidak berarti tidak ada goncangan iman. Ya, mengikuti Tuhan bukan berarti kita, saudara dan saya, hamba Tuhan siapapun, bukan berarti kita tidak lepas dari goncangan iman. Malah kadang-kadang dalam kitab Petrus mengatakan bahkan kita semakin banyak penderitaan goncangan iman yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Dan yang kedua dikatakan orang yang beribadah bukan berarti tidak ada goncangan iman. Ke gereja saja, ibadah saja, kita pasti mengalami goncangan iman. Ada yang mengatakan sekarang kalau ada ibadah gereja, ya aduh, kan sekarang kan lagi sedang dilarang pemerintah. Sok-sok rohani, sok yang lain, pasti ada goncangan yang membuat kita kadang-kadang kita malas beribadah. Itu goncangan iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan pasti menghadapi goncangan iman. Yang setia pun Tuhan izinkan kita menghadapi goncangan iman. Karena firman Tuhan mengatakan malam ini bahwa kita akan mengalami goncangan iman, melihat mana yang bertahan dan mana yang tidak bertahan. Tidak semua orang Kristen masuk kerajaan surga. Banyak terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita tahu orang Kristen adalah mayoritas di seluruh dunia. Ya, mayoritas, bukan minoritas kita. Saya pernah buat di Facebook itu karena selalu diagung-agungkan antara mayoritas dengan minoritas. Orang Kristen di Indonesia minoritas, sehingga terjadi hal-hal yang lain. Saya buat itu di Facebook. Kristen itu bukan minoritas, tapi mayoritas. 5M jumlah orang Kristen, tapi tidak pernah orang Kristen mengatakan kita mengagungkan kita mayoritas. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, orang yang setia, orang yang taat pun bukan berarti kita lepas dari goncangan iman. Tuhan izinkan semuanya itu. Kalau kita berpikir, kok banyak pendeta yang meninggal musim corona ini, 20 orang. Ya, banyak dari gereja-gereja lain. Ya, dan juga banyak dari pastor dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, semua manusia pasti menghadapi goncangan iman. Dan dikatakan Bapak Ibu, orang yang kuat imannya terlihat pada waktu dia menghadapi goncangan iman. Kalau pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah, uang kita banyak, beras, makanan kita banyak, saudara, belum tentu kita adalah orang yang bertahan di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguji malam ini engkau akan menghadapi goncangan iman. Tuhan akan melihat mana orang yang setia, mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang bertahan menghadapi goncangan itu. Sebab itu dikatakan orang yang kuat imannya, iya, terlihat dari waktu kita menghadapi goncangan iman. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, setiap tahun itu lulusan sekolah kitab, sekolah teologi ya, lebih dari 2.000 orang di seluruh Indonesia. Lulusan sekolah teologi, sekolah kitab, baik training lebih 2.000 per tahun. Coba kalau kita hitungkan 2.000 per tahun, 10 tahun, beberapa hamba Tuhan, tapi sedikit yang terpilih, tapi banyak siswa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan kejatuhan manusia dapat kita lihat pada waktu mengalami kesuksesan.
sukses. Kejatuhan manusia. Manusia sangat jarang jatuh imannya pada waktu dia mengalami goncangan. Semakin dia mengalami goncangan, semakin dia berseru. Tapi seringkali saudara dan saya, kita jatuh ke dalam dosa pada waktu kita mengalami kelimpahan. Lupa segala sesuatu. Maka dikatakan firman Tuhan, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Kalau udah banyak uangnya, susah masuk ke surga. Kenapa? Karena dia selalu berpikir semua ini karena saya, bukan karena Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan goncangan pada iman kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita melihat adalah Tuhan Yesus Kristus. Diuji dia. Selama 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dia Tuhan, dia Raja, dia Juru Selamat. Tapi dia memberikan suatu contoh teladan bagi saudara dan bagi saya, bagaimana Yesus sendiri pun mengalami suatu cobaan, goncangan iman. Pada waktu dia semakin berpuasa, semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, menggambarkan bahwa Yesus sebagai manusia. Tapi iblis datang memuji Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara, seringkali iblis memuji kita. Iblis itu ada di mana-mana. Dia bagaikan seperti singa yang mengonggong, yang menerkam setiap manusia. Di dalam kitab Matius ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat Matius 4 ayat 1-11, bagaimana Yesus menghadapi cobaan tantangan melalui harta. Iblis memuji Yesus melalui harta. Dan dia katakan, iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau menyembah saya akan memberikan semua harta ini kepadamu. Dan yang kedua, Yesus diuji melalui kuasa. Lompatlah ke bawah, maka engkau akan ditopang oleh mereka. Bapak Ibu Saudara, ini sebagai contoh, sebagai suatu teladan bagi kita. Yesus sendiri saja pun diuji, digoncang iman. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Daud. Bagaimana dia menghadapi goncangan iman. Kita tahu Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah orang berkenan yang sangat dekat kepada Tuhan. Dia adalah Bapak Ibu Saudara raja yang mengajarkan saudara dan saya untuk menaikkan pujian dan penyembahan, melompat-lompat. Saudara, kita kadang-kadang menyanyikan pujian, melompat-lompat itu dari Daud. Pada waktu Daud berperang, dia pulang, dia mengalami satu kemenangan luar biasa. Dia bawa tabut Tuhan, tabut perjanjian. Dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan sampai melompat-lompat dia. Sampai istri Daud mengatakan, "Hai Daud, engkau adalah raja. Masa engkau seorang raja melompat-lompat kau menyanyikan pujian?" Tapi Daud mengatakan, engkau tidak tahu bahwa kemenangan yang saya peroleh ada dari Tuhan. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pernahkah Daud diuji Tuhan? Pernah. Iya, dia diuji lewat suatu perempuan wanita yang namanya Batseba. Pada waktu Raja Daud, dia suruh semua pasukannya berperang, dan dia naik ke atas. Dia melihat Batseba, dia jatuh ke dalam dosa. Seorang perempuan namanya Batseba, sama seperti Simson yang jatuh dalam dosa oleh karena wanita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang betapa banyaknya orang jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan karena wanita, karena laki-laki, banyak semua. Itulah Daud digoncang. Pada waktu Daud menyuruh semua pasukannya berperang, dia dulu tenang-tenang.
Tapi Tuhan menguji Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saudara diuji Tuhan, bagaimana kita supaya bertahan. Betulkah itu pujian penyembahan itu kita lakukan dengan hati yang tulus? Daud diuji Tuhan, Tuhan perlihatkan seorang wanita berseba yang sangat cantik pada waktu itu. Tapi imannya goncang, dan dia melakukan perzinahan dengan berseba. Tapi untung Daud bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Pada waktu datang Nabi Nathan menegur Daud, engkau bertobat, engkau berdosa. Dan Daud berlutut berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara, goncangan iman itu terjadi kepada siapapun. Saudara, saya, siapapun kita, kadang-kadang kita diuji. Pada waktu kita santai-santai, iman kita tidak kuat. Yang ketiga adalah Yudas Iskariot, bendahara gereja, bendahara Tuhan, dekat dengan Tuhan. 3 tahun lamanya Yudas itu bersama-sama dengan Yesus. Iya. Dia tahu semua bagaimana pelayanan Tuhan, mujizat terjadi dalam pelayanan Tuhan. Yudas sangat dekat dan mensponsori semua pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dia pegang semua keuangan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, oleh karena harta, oleh karena uang, Yudas menjual Tuhan. Berapa banyaknya orang Kristen pada saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dia jual Tuhan karena kekayaan, karena uang, karena makanan. Dia jual bagaimana seperti Yudas. Dia tak peduli lagi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Yudas mata rohani buta. Dia lupa kepada Tuhan oleh karena uang. Dia jual Yesus 30 keping emas. Karena yang dipikiran Yudas itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi keselamatan, bukan lagi Yesus Kristus, tapi uang membutahkan. Padahal Yudas itu 3 tahun bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. Betapa banyaknya Bapak Ibu Saudara, bukan saja orang Kristen, hamba Tuhan, ya, jatuh oleh karena uang. Salah satunya yang sangat terkenal sekarang adalah Kiai Haji Yahya Mayuroni. Pernah sering dengar kan? Kalau dia di Google, dia selalu menentang Kristen. Kemarin saya dengar baca, saya tahu semua kelemahan Kristen itu, karena saya Kristen dulu. Dia jual bagaikan seperti Yudas. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia sudah melayani Tuhan. Bahkan ada seorang pendeta Markas Burian, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah beribadah kepada Tuhan, dia sudah baca firman Tuhan beribadah. Tapi karena uang, harga banyak lah, dijual Tuhan. Alasannya apa? Saya dapat ilham. Ya, bagaikan seperti Yudas, digoncang uang imannya oleh karena uang. Betapa banyaknya orang Kristen Bapak Ibu Saudara pada saat sekarang ini karena uang tidak beribadah, karena uang tidak peduli Tuhan, karena uang menjual Kristus. Ya. Itu yang Yudas sekarang. Benar apa yang dikatakan Tuhan, malam ini iman digoncang. Ya, iman saudara dan saya akan digoncang. Yang keempat Bapak Ibu Saudara adalah Petrus, Rasul Petrus, pelayan Tuhan, batu karang. Ya, Petrus itu artinya batu karang, kuat, atau dikatakan Petrus itu adalah gereja. Ya,
Dia dengan perkasa gagah. Pada waktu Yesus menegur Petrus, dia katakan, engkau bertobat. Dan lihat 3 kali air berapa? Dan kamu menyangkal. Seorang nenek tua itu murid Yesus. Dia kata, tidak, saya tidak murid Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik muda-mudi, kita seringkali malu mengaku kita Kristen, ya kan? Coba muda-mudi kalau kenal sama cowok ganteng dia, banyaknya, dia kan Kristen kan? Enggak, itu mamaku, ya kan? Mamaku Kristen, jadi belum tahu. Ya, kalau lagi cowok ketemu cewek cantik, bang, kamu Kristen bang? Kok tidak? Jadi sejak lagi belum tahu saya, mamaku aja, bapakku aja. Malu mengaku Kristen. Banyak juga keluarga seperti itu, orang tua, ya kan? Malu dia. Padahal firman Tuhan katakan, barang siapa menyangkal aku di depan umum, aku menyangkal dia. Tapi barang siapa mengaku aku adalah Tuhannya, maka aku akan mengaku dia, dan namanya tertulis dalam kerajaan surga. Petrus itu malu. Orang tua, perempuan tua, pada waktu Yesus mau disalibkan, ada seorang orang tua dan melihat Petrus. Itu Petrus murid Yesus. Pada waktu kita kata, iya kamu murid Yesus, tidak, saya bukan murid Yesus. Pas seperti yang dikatakan firman Tuhan. Oh, Petrus menyangka, dia malu murid Yesus. Betapa banyaknya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita seringkali malu sebagai orang Kristen. Malu datang ke gereja, malu datang beribadah. Bagi muda-mudi juga seperti itu, bagaikan seperti Petrus, malu. Dan seringkali kita menyangkal Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, sebagai Tuhan. Kita menyangkal bahwa kita adalah anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 5 goncangan iman orang percaya. Ada 5 yang sering kita hadapkan kejatuhan manusia, kemurtatan manusia. Yang pertama itu apa? Harta. Tak banyak orang karena harta pindah agama. Tak banyak orang karena harta jual iman. Bagaikan seperti Yudas. Ya, jangankan saya sering katakan murid-murid bersina saja yang kerja di Malaysia, ya, ada berapa orang yang pindah agama. Di sini dulu dia bikin pujian, berdoa semuanya. Saya pernah tegur dia, kenapa kau pindah agama? Samanya Pak, Tuhan itu kata. Padahal waktu dia puji sini, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi karena laki-laki jual semua. Ada 5 goncangan iman kita. Bagi muda-mudi, ini diperhadapkan bagi saudara. Harta itu, iya. Saudara di Mandala, saya melihat ada beberapa orang, ya, satu suku. Kalau dia pindah, dijual imannya, dikasih usaha, dikasih si fotokopi, dikasih kontrakan rumah. Yang penting kau tinggalkan Tuhan, ikut Tuhan. Itulah yang ditawarkan iblis kepada Yesus Kristus. Lihat, engkau kuperhadapkan semua. Jika engkau Yesus menyembah saya akan berikan itu kepadamu. Tuhan katakan manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari apa? Dari firman Tuhan. Tapi sering kita memikirkan roti, tidak pernah kita memikirkan firman Tuhan. Kita berpikir Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak goncang walaupun Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dan iblis menawarkan kepada Yesus
Ibu berpikir bahwa kalau saya tawarkan harta ini, mungkin Yesus akan tunduk kepada saya. Tapi firman Tuhan mengatakan, hai engkau iblis, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari firman Tuhan. Ya, kita hidup bukan saja dari roti. Banyak orang kaya, makannya melimpah-limpah, toh juga sakit, toh juga meninggal. Tapi ada orang yang pas-pasan, hidupnya sehat dan kuat. Kenapa? Hidup kita ini bukan saja dari roti, tapi dari firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Engkau bagaikan seperti pohon yang tumbuh di pinggiran air sungai dan selalu menghasilkan buah, selalu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara. Dan kedua, wanita atau pria. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, Islam bumi saja lah. Gak usah jauh-jauh. Ya, tanya seperti itu. Ada dulu Pangdam Sumatera Utara ini, namanya Paulus. Kalau Paulus itu berarti dia dulu Kristen kan? Ya, dan yang lain. Karena apa? Wanita. Karena apa? Pria. Bagaikan seperti Yudas menjual. Itu goncangan iman. Malam ini imanmu akan digoncang. Indonesia sedang digoncang, dunia sedang digoncang imannya, dan Tuhan sedang melihat siapa yang bertahan dan siapa yang tidak bertahan. Tuhan sedang melihat, menguji iman, menggoncang iman hamba-hamba Tuhan, menggoncang iman orang Kristen, menggoncang iman semua di seluruh dunia. Tuhan sedang melihat bagaimana iman kita bertahan bagi Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu Saudara tidak bertahan. Goncang iman. Bagaikan seperti Judas, seperti Petrus, ya, goncang iman. Tapi Bapak Ibu Saudara, berbahagia orang bertahan. Amin. Berbahagia orang bertahan, sebab mereka akan mendapat kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Yang ketiga apa Bapak Saudara? Yang ketiga adalah jabatan. Jabatan banyak. Karena bupati, karena anggota DPR, karena gubernur, karena polisi. Ya, saya kemarin terharu melihat di televisi seorang polisi baru dilantik, namanya Bartolomeus. Ya, dia dilantik menjadi polisi dan gaji pertamanya, ya, gaji pertamanya dia bilang sama orang tuanya, saya akan kasih sama janda-janda. Ya, dia ambil gajinya, dibelikan sembako, dikasih sama janda-janda seluruh kampungnya. Dan dia berkata, saya polisi karena Tuhan, karena dia berkata, cara itu Bapak Ibu Saudara, cara. Mungkin sudah pernah saya saksikan seorang guru kepala sekolah di Malang, ya, dia dipanggil pimpinan kepala dinas pendidikan. Dia dikatakan kepada ibu ini, selamat Bu, seorang guru dia, ibu menjadi kepala sekolah. Aduh senangnya ibu, puji Tuhan, terima kasih, ini berkat dan doa saya. Karena ibu ini adalah seorang Kristen. Engkau akan menjadi kepala sekolah. Ibu sudah berpengalaman. Terima kasih Pak. Tapi Bu, ada syarat. Apa itu Pak? Ibu harus meninggalkan agama, harus ikut agama ini. Oh iya Pak. Dia berpikir jabatan kepala sekolah. Kalau orang cari kepala sekolah itu harus kasih uang berapa? Kalau negeri kan? Iya. Dan dia salam Bapak itu, Pak, terima kasih Bapak sudah perhatikan saya. Tapi saya tidak mau kepala sekolah karena saya meninggalkan Tuhan. Lebih bagus saya jadi guru. Yang penting saya tetap dengan Kristus.
Ada seperti itu. Dia tinggalkan itu tawaran jabatan itu. Dia tahu tinggalkan itu kepala sekolah. Dan dia tidak mau mengambil jabatan itu. Dia katakan kepada dinas itu, saya lebih berharga Tuhan daripada jabatan kepala sekolah. Mungkin saya hanya 2 tahun kepala sekolah, tapi Tuhan terus selalu sampai saya hidup di dunia ini selalu memperhatikan saya. Bagi saudara, cara seperti itu. Tadi kita, Bapak Ibu Saudara, jabatan, banyak karena jabatan, meninggalkan Tuhan. Maka iblis menawarkan itu, Bapak Ibu Saudara, kepada Yesus. Pada waktu dia sedang berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menawarkan kepada Yesus, aku tahu engkau adalah anak Allah. Jika engkau menjatuhkan ke bawah, maka malaikat akan menopang kau. Tuhan mengatakan, engkau iblis, menyalahkan kau. Engkau tidak berhak memuji Tuhan. Engkau akan menyembah Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, dan berapa banyak teman saya sebagai anak Tuhan, dia jual oleh karena jabatan itu. Lalu yang keempat apa? Malu dia menyebut dirinya dia Kristen. Saudara kalau ditanya malu nggak? Anak muda kalau ketemu apa cewek-cewek, ketemu apa cowok yang ganteng, kumisnya melintang, ya kan? Karena kumis kada kukupi, doa pucuk ini, ya kan? Pucuk perlu bergerak suara orang ini. Ya. Kalau dia kaya, punya mobil, ya aku mau dia sama kawin. Agama apa dia? Itu orang tua aku. Malu. Terlalu banyak orang Kristen malu mengaku dia sebagai Kristen, sebagai Tuhan. Ya. Banyak seperti itu. Dan yang terakhir, pergaulan yang bebas. Gaul bebas. Baik juga kaum bapak, kaum ibu, bergaul bebas semuanya. Tuhan katakan, Paulus mengatakan, jika aku ketemu dengan anak-anak, maka aku seperti anak-anak. Tapi saya mengubah anak-anak. Itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ada 4 cara kita dapat mengatasi, dapat bertahan dalam goncangan iman kita. Ya, kita digoncang Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang pun seperti itu kita digoncang iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita kadang menghadapi kondisi yang tidak mudah kita atasi. Ya, kondisi seperti kita ini. Yang pertama, masalah ekonomi kita. Ya kan? Indonesia ini sudah seperti itu. Kemarin di TV saya lihat, gara-gara sembako, berlimpah-limpah semua datang. Berebut. Semua datang. Karena ekonomi sekarang susah. Yang dilihat orang sekarang bukan lagi istri dan suaminya, lihat apa? Harus bawa saja dulu. Ya kan? Beras dia. Syukur kalau ada beras dulu. Ekonomi kita sedang merosot. Dan Menteri Perdagangan Airlangga mengatakan bulan 7 atau bulan 8 Indonesia baru bisa mengatasi ekonomi. Karena apa yang dianggarkan oleh pemerintah, pemerintah berubah menjadi mengatasi corona, baik sembako semuanya. Tidak jalan berat semua program pemerintah. Ekonomi kita sedang dalam kehancuran. Orang yang bekerja banyak di PHK, dirumahkan. Saudara, pekerjaan apapun sekarang tidak bisa, ojek saja tidak boleh bonceng 2. Saudara, semua diberhentikan ekonomi kita. Mungkin kita bulan kemarin kita masih bisa makan daging. Syukur kalau bisa makan ikan nasi sekarang. Ekonomi kita sedang digoncang ekonomi kita. Baru yang kedua, Bapak Ibu, soal masalah keluarga kita, suami istri.
sering ribut cekcok oleh karena ekonomi kita, keuangan kita, kebutuhan kita jasmani, beras dan yang lain sedang digoncang iman semua orang. Bisakah bertahan suami istri dan anak-anak menghadapi segala sesuatu seperti ini? Goncangan iman. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau orang lihat seperti kami ini mau minta sembako, nggak percaya orang. Tapi nggak tahu di dapur kami pun udah habis beras, ya kan? Tak percaya orang. Ekonomi sekarang, saya SMS teman-teman saya, mohon maaf semuanya, karena semua sedang mengalami ekonomi keluarga hancur semuanya sekarang. Bapak Ibu Saudara, ini dalam hidup ini kita kadang menghadapi kondisi yang tidak mudah kita hadapi. Dan sampai menangis kita di hadapan Tuhan. Pernahkah saudara menangis di hadapan Tuhan berdoa pada saat sekarang ini? Ya, berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat di Afrika, Bapak Ibu Saudara, mayat itu bergelantungan, tidak ada orang mengubur. Ya, tapi saudara, saya bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat di hadapan Tuhan, kita masih makan, walaupun tidak seperti bulan yang lalu menu makan kita, ya kan? Ya, banyak makanan ikan asin, kata orang sisihkan kulit lidah. Itu sekarang terjadi. Kalau digoreng non bersisik, alanya kalau ikan asin, ya kan? Seperti itu sekarang ekonomi kita digoncang. Firman Tuhan katakan apa? Malam ini imanmu digoncang. Ini bencana. Hamba Tuhan, kawanan Tuhan, domba, jemaat, kawanan itu jemaat. Ya, bahkan sekarang tercerai-berai. Ya, Bapak Saudara. Yang ketiga, masalah pekerjaan. Waduh, banyak di PHK, ya kan? Pendeta pun sudah di PHK sekarang. Iya, nggak ada ibadah. Coba yang jemaahnya hanya 20, nggak ada ibadah. Dari mana pendetanya makan? Dari mana anaknya minum susu? Dari mana dia beli beras? Hanya 20. Itu pun kalau ibadah, Bapak Ibu Saudara, paling buat persembahan 100.000. Karena yang paling banyak di persembahan itu harga 2.000, harga 500, carang 5.000. Kalau ada 5.000, apalagi di desa, udah puji Tuhan itu. Kalau ibadah saja semua tidak terjadi musim corona ini, saudara, itu juga masalah pekerjaan dan semua dirumahkan. Dari mana pendeta makan? Kadang-kadang anaknya minta susu, tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Maka banyaklah orang prihatin kepada gembala-gembala yang di desa. Saudara yang diberkati, belajar memberkati orang lain, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan masalah penyakit kita hadapi sekarang. Bapak Ibu Saudara, percaya akan janji Tuhan. Ini saja katakan, saya percaya akan janji Tuhan. Apapun saya percaya. Jika yang satu ditutup Tuhan, yang satu dibuka Tuhan. Amin. Yang satu ditutup Tuhan berkatnya, tapi yang lain dibuka Tuhan. Ada saja cara Tuhan memberkati kita. Saudara, Tuhan mengatakan orang kafir saja pun Tuhan berikan, Tuhan gerakkan memberkati kita. Elia yang sedang bersembunyi di hutan, tidak makan, tapi Tuhan melihat Elia hamba Tuhan. Dia kirim burung gagak mengantar roti kepada Elia. Burung gagak saja Tuhan bisa gerakkan untuk menggerakkan, untuk memberi makan Elia. Apalagi saudara dan saya, Tuhan pakai bisa menggerakkan.
Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang memberi sembako, mungkin Tuhan sedang gerakkan mereka memberi sembako kepada kita. Amin. Aku semua. Saya kalau ada diberi sembako saya mau. Ya kan, mungkin sedang Tuhan gerakkan dia memberi sembako sama saya. Jangan malu, karena burung gagak pun dipakai Tuhan membawa roti untuk memberi makan Elia. Yang penting kita percaya saja, Saudara. Ya, di akhir hidup Yosua dia mengatakan bahwa di sepanjang perjalanan hidupnya, ya, tak ada satupun janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi Tuhan. Semuanya digenapi Tuhan. Semuanya digenapi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita perlu berdiam diri saja. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pendeta. Ya, tapi berdiam diri, bergembira dan dikatakan dan menantikan, dan maka Tuhan akan memberikan kepadamu, kepada saya, apa saja yang kita inginkan. Ya, ada saja memberikan. Kalau kita berdiam, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saling membangun, ya, di antara sesama orang percaya. Kalau ada orang sedang mengalami penderitaan, jangan kita diskusikan dia. Seringkali kita, Bapak Ibu Saudara, kalau sedang ada orang sedang mengalami cobaan, goncangan imannya, bukan malah kita bantu dia, tapi malah kita jelekkan dia, malah kita gosip dia, malah kita jatuhkan iman dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Bapak Ibu Saudara kita saling membangun? Membangun itu bukan karena uang, kata-kata nasihat penghiburan saja, Bapak Ibu Saudara, dorongan saja, itu sudah merupakan membangun. Dan kita mari kita sama-sama memperhatikan. Tapi seringkali orang Kristen anak Tuhan, baik kita semuanya orang Batak, kalau ada teman kita, saudara kita sedang mengalami goncangan iman, cobaan, tantangan penderitaan, bukan malah kita nasihati dia, bukan malah kita tolong dia, tapi seringkali kita salahkan. Alani dosanya dulu, alani kesalahan dari, buhangat dong. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita seperti itu. Sebab apa? Tuhan sedang menggoncang iman. Karena di balik goncangan iman, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi dia. Pertolongan Tuhan digoncang iman kita. Pembangunan gereja kita sedang digoncang iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa itu sudah saya komitmen. Kita perlu terus supaya itu dapat dibangun. Kadang-kadang kita digoncang. Tuhan berkata, kalau langsung kau dibangun dan disombong kau, goncang dulu. Bapak Ibu Saudara, hidup saling berbagi dan menopang adalah tugas tubuh gereja. Ada kalau ada teman kita yang gereja, teman kita, jangan kita gosipkan dia. Mari doakan dia. Ada teman saya namanya Sunan Perdede di Solo, yang mengalami koma di rumah sakit beberapa hari. Jadi dia minta doa semuanya, dan kami berdoa. Saya pribadi doa ke Tuhan, ya, dan puji Tuhan, orang yang koma sedang sembuh bisa melihat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang sedang goncang imannya, doakan dia. Tolong dia doakan. Tidak harus kita kasih uang, tidak harus kita kirim uang, tapi doa kita itu lebih besar daripada uang. Sebab doa itulah yang menolong dia. Bapak Ibu Saudara, dikatakan sering kita menjatuhkan, bahkan mengejek, menggosip apabila teman kita dalam goncangan iman. 1 Tesalonika 5:11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang
memang kamu lakukan, saling membangun, saling menasihati Bapak Ibu Saudara. Saling membangun Bapak Ibu Saudara, saling menasihati. Dan ketiga, sabar dan tekun. Sabar kita, orang sabar kasih Tuhan, ya kan? Tekun, lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar dalam menjalani proses berencana. Kasihkan di proses berencana, sabar. Dalam Ibrani 10:36, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saya yakin di balik corona ini Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Umat Tuhan semakin bertumbuh. Kenapa saya katakan kenapa terjadi corona? Ibadah di rumah supaya kaum pria, kaum bapak itu bertobat semua, menjadi imam, pemimpin di rumah tangga masing-masing. Itu yang kita itu. Yang keempat, belajarlah apa? Hidup dalam kerendahan hati. Karena kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup. Sombong yang luar biasa. Perdalan Nabi Muhammad sombong. Ya. Sebab kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup. Banyak Bapak Ibu Saudara, ya, dia diberkati dengan luar biasa, melimpah. Pada waktu dia belum diberkati oleh Tuhan, dia orang rendah hati, dia orang yang selalu berteman. Tapi pada waktu dia diberkati oleh Tuhan, dia sombong. Sebab kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam kehidupan kita. Kerendahan hati akan membawa kita pada pertumbuhan iman yang semakin kuat. Amin. Belajar rendah hati, amin. Kita diberkati, puji Tuhan. Mari kita jadi seperti padi, semakin berisi, semakin padi yang kosong, bagaimana dia? Patel tiang juga, ya kan? Nggak kosong seperti celil. Tapi padi yang berisi, semakin berisi, semakin berisi, semakin berkat Tuhan, semakin berkat Tuhan, semakin dia merendahkan hati. Amin. Itulah yang dihendaki Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Ini orang muda baca dulu 1, 2, 3. Anak muda sehati, walaupun pendidikan sarjana S2, S3 tidak lebih hebat dari orang tua. Ya. Maka katakan Tuhan, tunduklah orang-orang muda. Mana? Tunduk. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Seringkali kalau anak-anak muda ini sombongnya luar biasa, ya kan? Lupa dia orang tuanya enggak makan, lupa dia, sombong luar biasa. Ingat kata-kata itu, saya baca dari sehebat-hebatnya orang muda, sehebat-hebat pendidikan orang muda, tidak lebih hebat dari orang tua. Karena orang tua lah yang berkehebat. Dahulu aku masih muda, sekarang sudah tua, tapi tidak pernah melihat orang anak tua. Itu belajar rendah hati, maka Tuhan tinggi. Seringkali anak-anak muda, anak-anak sekarang, dia berpikir bahwa dia lebih hebat dari orang tua. Karena dia tidak tahu bahwa orang tua adalah yang membuat dia hebat. Amin. Orang tua kita yang membuat kita hebat. Saya bersyukur buat bapak saya dan dia dipanggil Tuhan. Selama dia hidup sampai dia meninggal selalu bersama yang baik. Habis dia meninggal, musim corona muncul. Kalau kita buat yang terbaik sama orang tua kita, anak muda-mudi, ingatlah nanti kamu jadi orang tua.
Itulah dikatakan firman Tuhan. Dan kamu semua, kita juga semua, kaum bapak, kaum ibu, janda-janda, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang semua. Tadi nasihat kepada orang-orang muda, sekarang kepada semua orang. Kunci Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan, kuat, maka hadapi guncangan iman ini dengan kita rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa di hadapan. Kita akan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa sekarang kita sedang mengalami bencana. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Lingkupiku ya Tuhan, dari segala goncangan iman, dari segala masalah, dari segala ekonomi, dari segala problem yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melingkupi kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kuasa bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Lingkupi ya Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.